Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan bagaimana kami membangun topik modeling on research paper menggunakan bertopik. Next. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan tim kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Hadi Kresnadi, ada Andi Aimar Rashid, dan saya sendiri, Anissa Wandalia. Next. Pada slide ini, kita bisa melihat gambaran dari arsitektur sistem yang kami bangun. Pertama, proses dimulai data ingestion, yaitu pengumpulan data dari sumber arsip. Lalu data masuk ke tahap data cleaning, yang setelah itu dilakukan text representation yang digunakan menjadi input untuk model training. Proses model training ini dicatat secara sistematis melalui ML flow tracking, dan kami juga menggunakan data version control untuk memastikan setiap perubahan dataset bisa dilacak dan dikontrol. Setelah model siap, kami lanjut ke tahap API development untuk menyiapkan endpoint yang bisa diakses, yang kemudian API ini dikemas menggunakan containerization dengan Docker, dan seluruh pipeline ini kami monitoring dengan menggunakan Prometheus dan Grafana. Next. Tahap awal melibatkan pengembangan arsip scraper berbasis request dan Beautiful Soup untuk otomatisasi akuisisi data, artikel ilmiah yang berisi judul, abstrak, penulis, tahun, dan DOI dengan metrik seperti scraper duration, scrap total, dan scraper error total yang dimonitor melalui Prometheus untuk visibilitas kinerja dan kegagalan. Setelah data berhasil dikumpulkan, selanjutnya data harus di pre-processing terlebih dahulu. Data yang di scrape ini dibersihkan menggunakan Pandas dan NLTK untuk menghilangkan noise, normalisasi teks, serta translasi otomatis ke bahasa Inggris menggunakan translator. Di mana proses ini juga dilengkapi monitoring metrik clean total dan clean error total via Prometheus untuk melacak keberhasilan dan isu pembersihan data. Setelah pre-processing selesai, langkah selanjutnya adalah kami merepresentasikan teks dengan menggunakan word cloud. Data teks yang telah bersih diubah menjadi representasi numerik menggunakan TF-IDF, diikuti eksplorasi data yang hasilkan visualisasi di word cloud, distribusi kata, dan TSNA untuk memahami karakteristik dan klaster awal topik. Metrik analisis subtotal, analisis error total, dan title word count dikumpulkan untuk monitoring kinerja analisis. Setelah representasi teks, maka selanjutnya kami membuat model untuk topik modeling. Pada dataset ini kami menggunakan bertopik untuk menemukan topik-topik tersembunyi dari judul artikel yang sudah bersih, dan central transformer untuk embedding dan clustering, parameter seperti minimal topic size, yang diatur untuk menghasilkan topik yang bermakna dan relevan. Selanjutnya, untuk tracking evaluasi model, kami menggunakan ML Flow. Kualitas model bertopik dievaluasi menggunakan coherence score, dan seluruh proses eksperimen seperti parameter model, metrik evaluasi, artefak seperti visualisasi topik dan model yang dicatat dan dilacak secara sistematis menggunakan ML tracking untuk memastikan reproduktabilitas dan memfasilitasi perbandingan. Baiklah, sini saya akan jelaskan mulai dari data versioning control. Jadi, divisi atau data versioning control berperan penting dalam menjaga histori dataset dan model dalam proyek ini. Dengan divisi, setiap perubahan yang terjadi pada file data seperti arsip result.csv itu merupakan hasil
scraping dan arsip data clean yang merupakan hasil setelah melakukan pembersihan data dapat dilacak secara otomatis. Meskipun prosesnya dilakukan dalam kontainer Docker, selain itu divisi mendukung reproducibility karena setiap eksperimen dapat direkonstruksi berdasarkan versi dataset dan model yang digunakan pada saat itu, sehingga hasil analisis dapat diuji ulang secara konsisten. Jadi misalkan kita punya model baru tapi ingin melakukan testing dengan data lama, kita bisa menggunakan alat divisi ini. Kemudian next. Kemudian di dalam sini bagian API development kita menggunakan Flash, Prometheus, dan MLflow. Jadi di dalam aplikasi ini API yang dibuat terdapat beberapa fungsi yang bisa dipanggil, yaitu fungsi crawling otomatis yang dapat mengambil data dari website arsip, kemudian fungsi pembersihan data, fungsi analisis teks dengan output word cloud, kemudian fungsi klasifikasi topik modeling, lalu fungsi monitoring secara real time dengan mengintegrasikan MLflow dan juga terdapat error handling. Next. Selanjutnya adalah containerization. Jadi di sini adalah bagaimana aplikasi ini dijadikan Docker, didockerkan menjadi satu aplikasi dengan komponen-komponen yang berbeda, tapi bisa berfungsi untuk melakukan ekstraksi, cleaning, dan analisis, lalu prediksi dengan model, lalu dilakukan tracking. Jadi di sini ada 4 komponen penting, yaitu Grafana, MLflow, uh, aplikasi yang berfungsi untuk melakukan topik modeling, lalu Prometheus. Untuk pembahasan Prometheus dan Grafana akan dijelaskan di selanjutnya. Jadi Grafana dan Prometheus itu digunakan sebagai alat monitoring untuk mengecek performa setiap fitur yang ada di topik modeling ini. Jadi misalkan kita melakukan seperti ekstraksi, analisis, cleaning dengan menggunakan Prometheus, kita bisa melihat bagaimana performa itu dari awal sampai akhir. Di mana Prometheus itu digunakan sebagai uh, merekamkan datanya, kemudian visualisasi akan dilakukan di Grafana. Next. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas waktu dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.